kabarnya? Sehat, semangat, luar biasa. Hari ini kita mau ngapain, Kak Era? Hari ini kita mau ibadah Sabtu Ceria. Nah, buat adik-adik, duduk yang rapi ya. Nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil minum. Alkitabnya juga dipersiapin. Nah, kita mau mulai ibadah. Yuk kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu hingga sore hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami. Tuhan Yesus, kali ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, pertama-tama kita nyanyikan lagu hari ini, hari yang bahagia. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus Pokok.
dalam buah-buah Roh Kudus. Yuk kita nyanyikan pujian buah-buah Roh Kudus. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan, "Ku mau cinta Yesus." Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik semua. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, setiap pertolongan dan anugerah Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan yang mengurapi setiap kami, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sungguh Tuhan, kami siap mendengar dan menerima
kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan sore hari ini bertema tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Siapakah di antara adik-adik yang sudah pernah melihat tanaman berbuah? Pasti banyak ya yang sudah pernah melihat tanaman itu berbuah atau bahkan memiliki tanaman yang berbuah. Nah, tanaman yang berbuah pasti di tanaman itu hidup kuat karena dia memiliki akar yang kuat. Tidak mungkin dong kalau tanaman itu bertumbuh berbuah itu pasti tanamannya itu loyo. Tidak mungkin kan? Pasti tanamannya itu kuat karena dia memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat itu berfungsi untuk mencari makanan supaya tanaman itu bisa bertumbuh menjadi besar. Tanaman itu bisa bertumbuh dengan subur sehingga tanaman itu akan menghasilkan buah. Buahnya itu bisa lebat, bisa banyak, bahkan bisa menghasilkan buah-buah yang berasa manis. Nah, demikianlah dengan kehidupan kita. Kita harus mengalami pertumbuhan, bahkan berbuah yang lebat di dalam Kristus Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah dengan kehidupan kita adik-adik semua. Sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus, kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Hidup kita harus semakin percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita semakin percaya dengan Tuhan Yesus. Ketika hidup kita semakin kuat, kita berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak terpengaruh oleh kehidupan di luar Kristus. Sehingga kehidupan kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal dunia, terpengaruh oleh setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena kita memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami hidup yang kuat dan teguh di dalam Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani kita semakin hari akan semakin bertambah. Ya, yang tadinya kita orang yang malas berdoa atau malas baca Alkitab, supaya kita semakin bertumbuh kerohanian kita harus semakin tekun berdoa. Kita harus semakin tekun baca firman, supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan disukakan. Dengan kita semakin melakukan kebenaran firman Tuhan, maka pertumbuhan rohani kita semakin bertumbuh. Semakin kita mengerjakan firman Tuhan, semakin kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan, kehidupan rohani kita semakin bertumbuh. Tidak hanya cukup di dalam pertumbuhan firman Tuhan, tetapi kita juga harus berbuah. Terus buah-buah apa yang kita hasilkan? Tadi kita sudah dengar ya pujian sore hari ini, ya. Buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah roh. Buah-buah roh apa saja? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, kebaikan,
penguasaan diri. Nah, itulah yang bisa kita hasilkan. Ketika kita semakin hari semakin kuat di dalam firman Tuhan, semakin hari kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan diubahkan Tuhan. Yang tadinya kita menjadi pemarah, kita bisa diubahkan Tuhan menjadi orang yang pemaaf. Yang tadinya kita menjadi orang yang tidak sabar, kita bisa diubahkan Tuhan menjadi orang yang sabar. Buah-buah itulah yang kita hasilkan, sehingga orang bisa melihat, teman-teman kita, bahkan orang tua kita bisa melihat perubahan di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita suka marah-marah, kita tidak marah-marah lagi. Yang tadinya kita suka membenci orang, kita akan mengasihi orang-orang tersebut. Buah-buah itulah yang akan dilihat oleh semua orang, karena kita hidup kuat di dalam firman Tuhan. Kita mengalami pertumbuhan rohani di dalam firman Tuhan. Mari adik-adik, biarlah setiap kita semua semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita semakin terus percaya dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kerohanian kita akan semakin bertumbuh, bahkan berbuah, sehingga orang-orang akan melihat buah-buah yang ada di dalam kehidupan kita. Mari terus kita semangat untuk berdoa, semangat untuk membaca firman Tuhan, dan semangat di dalam beribadah. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Yesus Kristus Tuhan, Tuhan yang tolong setiap kami, untuk kami terus senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kami senantiasa hidup kuat di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami tidak terpengaruh Tuhan oleh hal-hal duniawi. Kami tidak terpengaruh Tuhan oleh setiap perilaku-perilaku yang tidak benar. Tetapi Tuhan, biarlah setiap hidup kami hidup yang kuat berakar di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah setiap kehidupan rohani kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Sungguh Yesus Kristus Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan terus Tuhan mengalami pertumbuhan Tuhan di dalam Engkau. Dan sungguh Yesus Kristus Tuhan, terlebih Tuhan kami Tuhan, kehidupan kami menghasilkan buah-buah Tuhan, buah-buah di mana kami boleh memiliki kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kebenaran, kemurahan, dan penguasaan diri Tuhan. Sungguh Yesus Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memiliki setiap buah-buah tersebut Tuhan, sehingga Tuhan di mana kami berada Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan Engkau Tuhan atas setiap kehidupan kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kembali lagi di Sabtu Ceria. Hari ini kita akan membuat pohon buah roh. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas HPS, lem kertas, spidol, gunting, kertas origami, dan krayon. Langkah pertama, kita gambar dulu batang pohonnya. Lalu kita warnai dengan krayon warna coklat.
Hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu ambil kertas origami seperti ini teman-teman. Lalu potong kecil-kecil berbentuk buah. Contohnya seperti ini. Kita tulis kasih di sini. Lalu kita lem. Dan kita tempel. Seperti ini ya teman-teman, tetapi aku sudah memiliki yang sudah jadi seperti ini. Oke teman-teman, aktivitas kita sudah selesai. Kita sudah selesai membuat pohon buah ros. Sampai jumpa minggu depan. Yesus memberkati. Acara Sabtu Ceria kita sudah selesai. Sampai ketemu di Sabtu Ceria minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.